Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Ratnayudi Hapsari dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan uji korelasi Person-Product Moment dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum ke tahapan uji korelasi ini dengan menggunakan aplikasi SPSS, kita akan membahas terlebih dahulu konsep dasar dari uji korelasi. Uji korelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel. Dalam uji ini, variabel biasanya dinyatakan variabel X dan variabel Y. Dan dinyatakan dengan koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf R. Adapun bentuk hubungan antar variabel dapat bersifat positif dan negatif. Artinya, jika hubungan tersebut bersifat positif, maka semakin tinggi variabel X akan meningkatkan variabel Y. Namun, jika bersifat negatif, semakin tinggi variabel X akan menurunkan variabel Y. Adapun dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka variabel X dan Y tersebut berkorelasi. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka variabel X dan Y tidak berkorelasi. Adapun tingkat keeratan hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat dari pedoman derajat hubungan yang nantinya akan kita cek menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Di sini saya menggunakan contoh hubungan antara tingkat minat baca terhadap prestasi, di mana minat baca sebagai variabel X dan prestasi sebagai variabel Y. Saya memiliki sebanyak 50 data yang ditulis dalam Microsoft Excel. Oke, baik. Selanjutnya, karena sudah ada data, maka kita akan berlanjut ke aplikasi SPSS, di mana kedua data dari variabel X dan Y ini akan saya copy dan akan saya pastekan pada aplikasi SPSS. Pada bagian data view. Lalu untuk mengedit bagian judul dari kedua variabel ini dapat ke bagian variabel view. Di sini untuk kolom dan baris pertama, bagian name akan saya ganti menggunakan X atau tadi minat baca dan Y untuk untuk baris kedua. Dan untuk label saya akan input minat baca pada variabel X dan prestasi pada variabel Y. Kita cek kembali pada data view, sudah terganti. Selanjutnya akan berlanjut ke proses analisis data. Analisis data dilakukan dengan melakukan klik pada Analyze, lalu kita pilih Correlate, dan kita klik pada Bivariate. Setelah muncul pop-up seperti ini, maka pada bagian variabel X dan Y, yaitu minat baca dan prestasi, kita blok terlebih dahulu, dan kita pindahkan ke kolom variables dengan mengklik tombol panah di tengah ini. Setelah selesai, jangan lupa untuk memastikan pada bagian correlation coefficients, khususnya pada bagian Pearson untuk di checklist. Setelah selesai, maka klik OK. Output dari data analisis data hubungan antara minat baca dan prestasi telah muncul. Di sini dinyatakan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai Pearson correlation sebesar 0,797. Mari kita cek
ke pedoman ke dasar pengambilan keputusan terlebih dahulu. Apakah data antara minat baca dan prestasi tersebut itu berkorelasi atau tidak. Di sini tadi sudah disebutkan bahwa jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel X dan Y berkorelasi. Di sini kita mendapatkan hasil bahwa signifikansi itu sebesar 0,00. Maka dapat dinyatakan bahwa variabel X dan Y yaitu minat baca dengan prestasi itu berkorelasi. Kemudian untuk mengetahui tingkat keeratan antara minat baca dan prestasi tersebut, kita dapat mengecek pedoman derajat hubungan, di mana di sini patokannya adalah nilai Pearson correlation. Nah, di sini nilai Pearson correlation sebesar positif 0,797. Yang artinya, jika kita lihat pada pedoman derajat hubungan, di sini 0,797 terdapat pada tingkatan yang keempat, yaitu korelasi kuat. Nilai Pearson correlation antara 0,61 sampai dengan 0,80 dinyatakan korelasi kuat. Artinya, minat baca ini berhubungan sangat erat dengan prestasi seseorang. Jika seseorang memiliki minat baca yang tinggi, maka prestasi pun ada kemungkinan untuk tinggi pula. Mengapa saya bisa menyatakan bahwa hubungan dari variabel X dan Y ini bersifat positif? Karena pada tabel hasil yang ini ditunjukkan nilai yang positif, di mana tidak ada tanda negatif atau tanda minus di bagian Pearson correlation ini. Biasanya hubungan yang negatif ditunjukkan dengan nilai Pearson correlation yang ada tanda strip atau negatifnya, seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.